Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mardiana dengan NIM 12320200109, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 4C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOSI MAG. 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, di mana membahas tentang hakikat keberadaan sesuatu atau objek yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan. Ontologi ini mempertanyakan tentang apa yang ingin kita ketahui, sejauh mana kita ingin mengetahuinya, dan bagaimana sesuatu itu ada. Yang kedua ada epistemologi, yang dimana berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya diuji. Epistemologi ini mempertanyakan bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan bagaimana kita bisa membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah. Yang ketiga ada aksiologi, yang dimana aksiologi ini mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan serta bagaimana ilmu pengetahuan dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, aksiologi ini mempertanyakan tujuan dan manfaat dari ilmu pengetahuan serta bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk kebaikan. Nah, dengan memahami ketiga aspek ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat bagi manusia dan dunia. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Sebelumnya, pencarian pengetahuan ilmiah ini merupakan upaya sistematis yang dilakukan manusia yang dimana didasari oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk memenuhi dunia di sekitarnya. Nah, proses ini pun dapat digambarkan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada observasi dan perumusan masalah, yang dimana pada tahap ini segala bentuk penyelidikan ilmiah bermula dari observasi terhadap fenomena baik alam maupun sosial. Manusia mengamati kejadian, pola, atau anomali yang kemungkinan memicu pertanyaan atau kebutuhan untuk penjelasan. Misal, contohnya, mengapa benda selalu jatuh ke bawah, dan mengapa terjadi perubahan iklim? Tahap kedua ada pembentukan hipotesis, yang dimana setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya ialah merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara atau penjelasan tentatif yang diajukan sebagai kemungkinan jawaban atas masalah yang ada. Nah, penting untuk kita ingat bahwa sebuah hipotesis harus falsifiable. Artinya ia harus memiliki kemungkinan untuk dibuktikan salah melalui pengujian empiris. Jika suatu dugaan tidak dapat disalahkan, ia tidak dapat dikategorikan sebagai hipotesis ilmiah. Contohnya, benda jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik antara benda dengan bumi, atau bisa disebut dengan gaya gravitasi. Tapi yang ketiga ada pengujian hipotesis, yaitu ada eksperimensi dan observasi terkontrol. Nah, tahap ini pun merupakan inti dari metode ilmiah, yang dimana tujuannya untuk mengumpulkan bukti yang mendukung atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. Yang pertama ada eksperimen, yang dimana melibatkan manipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain, sambil mengontrol faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi hasil. Nah, desain eksperimen yang baik sangat krusial untuk memastikan validitas temuan. Terus yang kedua ada observasi terkontrol. Dalam situasi di mana eksperimen tidak memungkinkan, observasi dilakukan secara sistematis dengan mengontrol kondisi atau membandingkan data dari berbagai situasi. Dan yang terakhir ada data terkumpul dari pengujian ini kemudian dianalisis secara objektif. Tahap keempat ada analisis data dan penarikan kesimpulan.
Jadi setelah data terkumpul, dilakukanlah analisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan yang relevan. Nah, berdasarkan analisis ini, kesimpulan ditarik apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis, menolaknya, atau menunjukkan perlunya revisi pada hipotesis tersebut. Nah, jika data mendukung hipotesis, hipotesis tersebut menjadi lebih kuat. Namun, dalam filsafat ilmu, pengetahuan ilmiah bersifat probabilistik dan sementara, artinya tidak ada kebenaran absolut yang final. Jika data menolak hipotesis, maka hipotesis harus direvisi atau bahkan ditinggalkan. Hal ini menunjukkan sifat koreksi diri dari ilmu pengetahuan. Tahap yang kelima ialah ada komunikasi dan replikasi, yang dimana hasil penelitian ilmiah harus dikomunikasikan kepada komunitas ilmiah melalui publikasi dalam jurnal, presentasi konferensi, atau bentuk lainnya. Nah, komunikasi ini memungkinkan seperti verifikasi yang dimana ilmuwan lain dapat meninjau metodologi dan hasil penelitian. Ada replikasi yang dimana penelitian dapat diulang oleh peneliti lain untuk memastikan konsistensi dari dan keadaan temuan. Nah, kemampuan untuk direplikasi adalah pilar penting dalam membangun kepercayaan terhadap suatu penemuan ilmiah. Terus tahap keenam ada pengembangan teori dan hukum, yang dimana melalui akumulasi hipotesis yang telah teruji secara berulang kali dan terbukti konsisten, serta memiliki daya jelas yang tinggi, teori ilmiah dapat dikembangkan. Nah, teori ini ialah kerangka kerja penjelasan yang lebih luas dan komprehensif, mengintegrasikan berbagai hipotesis dan menjelaskan beragam fenomena. Nah, sementara itu hukum ilmiah adalah pernyataan yang mendeskripsikan hubungan yang konsisten antara fenomena di bawah kondisi tertentu. Nah, seringkali dinyatakan dalam bentuk matematis. Nah, hukum menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, sedangkan teori menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Nah, jadi dengan demikian, pencarian pengetahuan ilmiah adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk melibatkan pengamatan cermat, perumusan dugaan yang rasional, dan pengajuan sistematis yang efisien. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah secara sistematis. Sebelumnya, apa sih pengetahuan ilmiah? Nah, agar sebuah pengetahuan bisa kita sebut ilmiah, ia harus memenuhi beberapa syarat penting. Nah, ini semacam aturan main agar pengetahuan itu bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, ada objektif. Pengetahuan itu harus berdasarkan fakta nyata yang bisa diukur, bukan cuma perasaan atau pendapat pribadi saja. Semua orang yang mengamati dengan cara yang sama akan melihat hal yang sama juga. Terus selanjutnya ada sistematis. Nah, pengetahuan itu harus tersusun rapi, logis, dan bagian-bagiannya saling berkaitan, bukan cuma informasi yang tidak beraturan. Terus ada metodis yang dimana cara mendapatkannya harus jelas dan terencana, yaitu melalui metode ilmiah. Ada langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, dapat diuji dan bisa disalahkan. Nah, pengetahuan itu harus bisa dibuktikan kebenarannya lewat percobaan, tapi juga harus punya kemungkinan untuk dibuktikan salah. Kalau tidak bisa disalahkan, berarti bukan ilmiah. Jadi ada universal, di mana pengetahuan ini berlaku umum, tidak hanya di satu tempat atau waktu selama kondisinya serupa. Terus ada progresif, di mana ilmu pengetahuan itu harus berkembang dan selalu terbuka untuk perbaikan atau penyempurnaan di masa depan. Selanjutnya ada dapat dikomunikasikan, hasilnya harus bisa disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh orang lain. Nah, alat-alat untuk mencari pengetahuan ilmiah, untuk bisa menghasilkan pengetahuan yang ilmiah, kita butuh beberapa alat bantu untuk berpikir. Apa aja sih alat-alat itu? Yang pertama ada bahasa. Nah, bahasa ini ialah alat utama kita untuk menyampaikan ide dan hasil penelitian secara akurat. Yang kedua ada logika. Ini tentang cara berpikir yang benar, membantu kita menyusun argumen dan menarik kesimpulan yang tepat. Ada yang dari umum ke khusus atau deduktif, dan dari khusus ke umum atau induktif. Terus ada matematika yang dimana bahasa universal dan alat yang sangat presisi untuk mengukur, menghitung, dan membuat model fenomena sering dipakai dalam rumus-rumus ilmiah. Ada
Statistika itu membantu kita mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data, serta menguji apakah suatu kesimpulan itu benar atau hanya kebetulan dari data yang ada. Terus, apa sih yang dimaksud dengan harta karun dari pengetahuan ilmiah? Khazanah pengetahuan ilmiah adalah seluruh kekayaan atau simpanan pengetahuan yang sudah berhasil dikumpulkan dan diverifikasi secara ilmiah sepanjang sejarah manusia. Nah, ini adalah warisan yang terus bertambah. Nah, misalnya ada fakta-fakta empiris di mana data konkret yang diperoleh dari pengamatan dan percobaan yang sudah berulang kali diverifikasi. Contohnya air mendidih pada 100 Celcius. Hukum ilmiah, deskripsi konsisten tentang bagaimana fenomena alam terjadi, seringkali dalam bentuk matematis. Hukum menjelaskan bagaimana sesuatu berlaku. Terus ada teori ilmiah yang dimana penjelasan yang menyeluruh dan sudah teruji tentang mengapa suatu fenomena terjadi, mengintegrasikan berbagai fakta dan hukum. Nah, teori ini pun punya kemampuan untuk memprediksi seperti teori evolusi dan teori relativitas. Terus ada model ilmiah di mana yang dimana representasi sederhana dari sistem yang kompleks untuk membantu kita memahami yang memprediksi. Contoh seperti model iklim. Jadi semua harta karun ini menjadi dasar penting bagi para ilmuwan untuk terus menemukan hal-hal baru dan mengembangkan pemahaman kita tentang alam semesta. Bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Bebas nilai atau terikat nilai? Nah, pertanyaan apakah ilmu harus dikembangkan secara bebas nilai atau terikat nilai adalah salah satu perdebatan klasik dalam filsafat ilmu yang sangat relevan. Menurut saya pribadi, pengembangan ilmu pengetahuan sebaiknya tidak sepenuhnya bebas nilai, melainkan terikat pada nilai-nilai fundamental tertentu, terutama nilai etika dan kemanusiaan. Yang pertama ada argumentasi ilmu terikat nilai. Nah, meskipun ilmu berusaha untuk objektif dalam metodologinya, yaitu dalam cara mengumpulkan dan menganalisis fakta atau data, proses pengembangan ilmu itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari konteks nilai. Mengapa? Karena arah dan prioritas penilaiannya, di mana keputusan tentang apa yang diteliti dan mengapa itu diteliti seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai. Contohnya, apakah kita harus fokus meneliti obat-obatan untuk penyakit langka atau senjata militer canggih? Nah, pilihan ini bukan murni ilmiah, melainkan sangat tergantung pada nilai-nilai sosial, etika, dan kemanusiaan yang kita pegang. Nah, ilmuwan dan lembaga pemberi dana seringkali memilih topik penelitian yang dianggap penting atau bermanfaat bagi masyarakat. Terus ada etika dalam pelaksanaan penelitian. Ilmuwan terikat pada kode etik yang kuat. Nah, penelitian pun tidak boleh merugikan manusia, hewan, atau lingkungan. Ini adalah bukti nilai secara eksplisit mengikat pengembangan ilmu. Misalnya, percobaan pada manusia harus mendapatkan persetujuan dan data pribadi harus dilindungi. Nah, jika ilmu bebas nilai, maka etika ini bisa dikesampingkan dengan kemajuan ilmu, sementara yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Selanjutnya ada dampak dan implikasi ilmu, di mana setiap penemuan ilmiah memiliki potensi dampak baik positif maupun negatif pada masyarakat. Ilmuwan memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan konsekuensi dari penemuan mereka. Nah, pengetahuan tentang bom atom misalnya adalah hasil pengembangan ilmu. Nah, namun penggunaannya melibatkan nilai-nilai yang sangat kompleks tentang perdamaian dan kemanusiaan. Nah, jika ilmu bebas nilai, ilmuwan mungkin tidak merasa perlu memikirkan dampak sosial ini yang bisa membahayakan orang lain. Ada tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmuwan bukan hidup di menara gading, yang dimana mereka adalah bagian dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ilmu digunakan baik demi kebaikan bersama. Nah, ini adalah nilai yang melekat pada profesi seorang ilmuwan. Mengapa tidak sepenuhnya bebas nilai? Konsep bebas nilai sering diartikan bahwa ilmu hanya fokus pada fakta dan tidak
memperdulikan pertimbangan moral ataupun sosial. Namun dalam praktiknya hal ini sulit dicapai dan bahkan berbahaya. Jika ilmu benar-benar bebas nilai, ia bisa menjadi alat yang netral tetapi juga alat yang bisa digunakan untuk tujuan apapun, termasuk untuk merusak. Nah, intinya ilmu harus dikembangkan dengan tetap menjunjung tinggi objektivitas dalam metode dan analisis datanya. Namun pada tingkat tujuan, pemilihan masalah, pelaksanaan, dan pertimbangan dampaknya, ilmu harus terikat pada nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Ini memastikan bahwa ilmu tidak hanya maju secara pengetahuan, tetapi juga melayani kebaikan dan kemajuan peradaban manusia secara bertanggung jawab. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam metodologi ilmu. Nah, jadi dalam filsafat ilmu, ada dua pendekatan utama dalam metodologi penelitian, ialah kuantitatif dan kualitatif. Nah, keduanya itu mempunyai cara pandang dan tujuan berbeda, tapi sama-sama berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, perbedaan dari aspek metodologi yang pertama ada pendekatan kuantitatif, yang dimana fokus pada mengukur dan menghitung. Nah, pendekatan ini melihat dunia sebagai sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Tujuannya adalah mencari pola, hubungan sebab akibat, dan generalisasi atau kesimpulan umum yang bisa dibuktikan secara statistik. Terus ada data yang berupa angka, statistik, atau data yang bisa dihitung, misalnya kayak jumlah orang, frekuensi kejadian, atau nilai rata-rata. Ada alat yang dimana berupa kuesioner dengan pilihan jawaban tertutup, eksperimen terkontrol, dan survei besar. Terus ada analisis yang dimana menggunakan statistik untuk menemukan hubungan antar variabel. Terus ada filosofis dasar, cenderung positivistik, yaitu percaya bahwa kebenaran bisa ditemukan secara objektif melalui pengukuran dan pengujian hipotesis. Contoh pertanyaannya seperti berapa persen mahasiswa setuju dengan kebijakan baru ini, dan apakah ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Terus yang kedua ada pendekatan kualitatif, yang dimana fokusnya itu ialah memahami makna, pengalaman, dan perspektif mendalam. Pendekatan ini melihat dunia sebagai sesuatu yang kompleks dan kaya makna yang tidak selalu bisa diukur dengan angka. Tujuannya adalah menggali pemahaman mendalam tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi dari sudut pandang partisipan. Data yang berupa kata-kata, narasi, deskripsi, observasi perilaku, atau transkrip wawancara. Alatnya itu ialah wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terfokus, dan analisis data. Analisisnya ialah menafsirkan pola dalam narasi atau deskripsi, mencari tema-tema berulang, dan membangun teori dari bawah ke atas atau disebut dengan induktif. Filosofi dasar, yang dimana cenderung interpretivis atau konstruktivis, yaitu percaya bahwa realitas sosial itu dibangun oleh makna dan interpretasi individu. Nah, contoh pertanyaannya kayak bagaimana pengalaman mahasiswa menghadapi kebijakan baru ini, atau apa saja alasan dibalik rendahnya motivasi belajar siswa. Jadi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kedua pendekatan ini saling melengkapi dan sama-sama vital bagi pengembangan ilmu. Terus ada kembali ke pendekatan kuantitatif, yang dimana menguji teori yang sangat efektif untuk menguji hipotesis dan teori yang sudah ada, dan memberikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung atau menolak suatu klaim. Terus ada generalisasi, yang dimana memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum pada populasi lebih luas karena datanya bisa diukur dan dianalisis secara sistematis. Dan ada identifikasi pola besar, yang dimana membantu mengidentifikasi tren, hubungan, dan korelasi dalam skala besar. Sedangkan ada pendekatan kualitatif, yang dimana membangun teori barunya sangat baik untuk eksplorasi dan pengembangan teori baru, terutama ketika sedikit yang diketahui tentang suatu fenomena. Ini membantu kita memahami kompleksitas suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Dan pemahaman yang mendalam memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang pengalaman manusia,
motivasi, dan konteks sosial yang tidak bisa diungkap oleh angka semata. Terus ada menggali mengapa dan bagaimana, menjawab pertanyaan tentang alasan dibalik suatu perilaku atau fenomena, bukan hanya seberapa sering itu terjadi. Nah, dalam filsafat ilmu modern seringkali disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran, di mana kedua metode ini digabungkan dalam suatu penelitian. Misalnya, penelitian kuantitatif bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola umum, lalu penelitian kualitatif untuk menggali alasan mendalam di balik pola tersebut. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang suatu fenomena. Sekian yang dapat saya paparkan untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah filsafat ilmu. Mohon maaf bila masih banyak kekeliruan dan banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.